Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Lydia Fitriah, NIM 0306201010, nomor absen 9. Saya dari kelas PGMI 1. Atu belah, atu bertangkup. Kisah dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Hari itu si sulung membuka lumbung untuk mengambil beberapa ekor belalang. Sayangnya dia lupa menutup pintu kembali. Akibatnya belalang-belalang yang berada di dalam lumbung tersebut semua terbang keluar. Kisah tentang belalang yang berterbangan keluar dari lumbung itu merupakan bagian dari cerita rakyat yang berjudul Atu Belah Atu Bertangkup. Cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Aceh ini masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Suami istri itu memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil. Kehidupan keluarga itu sangat perhatiin. Setiap hari suami bekerja di ladang. Jika hasil ladang tidak begitu baik, si suami berburu di hutan. Apabila beruntung, si suami akan mendapatkan seekor rusa yang gemuk. Namun, seringkali rusa sulit didapatkan. Jika demikian, maka hanya belalang yang bisa ditangkapnya. Belalang-belalang ditangkap disimpan di lumbung agar tidak berterbangan keluar. Pagi itu, hari ini aku akan berburu kijang, tunggulah sampai siang, kita akan makan daging rusa sepuasnya. Oh iya, kalau masuk ke lumbung jangan lupa menutup pintu agar belalang-belalang tidak kabur. Si suami segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan seekor kijang gemuk. Istri dan anak-anak tentunya sangat bahagia jika makan daging rusa yang lezat. Sementara itu matahari semakin tinggi. Ketika hari semakin siang, si sulung rupanya mulai didera rasa lapar. Bu, aku lapar sekali. Sabarlah nak, dulu sebentar lagi ayahmu akan pulang membawa seekor rusa yang gemuk. Dan matahari pun mulai condong ke barat. Bu, aku benar-benar lapar. Apakah kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi? Bu, apa tidak bisa kita menggoreng beberapa ekor belalang? Berapa ekor saja, tidak usah terlalu banyak, Bu. Baiklah, ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu. Bungsu pun menangis. Ambillah beberapa ekor belalang di lumbung, ibu akan menyusui adikmu sebentar. Jangan lupa menutup pintu lumbung agar belalang tidak kabur. Si sulung pun masuk ke lumbung, tapi si sulung lupa menutup pintu lumbung kembali. Si sulung tidak menemukan seekor belalang pun. Dia tidak mengetahui kalau semua belalang telah terbang keluar dari lumbung melalui pintu yang terbuka. Karena tidak menemukan seekor belalang pun, sulung segera menemui ibunya. Bu, tidak ada seekor belalang pun di dalam lumbung. Apakah kamu lupa menutup pintu lumbung? Aduh, aku benar lupa, Bu. Ya sudahlah, jika kamu tidak kuat menahan lapar, hanya ada nasi tanpa lauk. Baiklah Bu, aku akan makan nasi tanpa lauk. Begitulah, karena tidak kuat menahan lapar, si sulung pun terpaksa makan nasi tanpa lauk. Ketika sulung tengah makan nasi tanpa lauk, ayahnya ternyata tidak menemukan seekor hewan pun buruan. Bahkan tidak seekor belalang pun ditemuinya. Karena kelelahan, si suami pulang ke rumah. Bu, hari ini tidak seekor aku temuin, bahkan tidak seekor belalang pun. Gorenglah beberapa belalang di lumbung untuk lauk. Tapi bang, kenapa? Aku tadi masuk lumbung tetapi lupa menutup pintunya. Apa? Sudah berapa kali aku bilang agar jangan lupa menutup pintu lumbung? Aku capek-capek mencari makan untuk kita dan kau tidak menjaga apa yang sudah aku cari. Cepat pergi dari rumah ini. Tapi bang, tidak ada tapi-tapian, cepat pergi dari rumah ini. Istri yang sudah mengetahui tabiat suaminya, ia tidak punya pilihan selain pergi dari rumah.
Dengan sengaja ia menutupi kesalahan anak sulungnya. Ibu, jangan pergi. Ibu sengaja berbohong untuk melindungiku. Sudahlah, baik-baiklah kalian di rumah. Jagalah adikmu sebaik mungkin. Sambil menangis sedih, sang istri itu pergi dari rumah dan berjalan tidak tentu arah. Hingga akhirnya dia beristirahat sambil bersandar di sebuah batu besar. Hingga kemudian terasa bumi bergoncang, batu besar itu terbelah dan menelan sang istri yang sedang bersedih. Sementara itu, si sulung dan bungsu sangat terkejut melihat ibu mereka telah ditelan besar. Diam-diam mereka telah mengikuti sang ibu yang berjalan tanpa arah. Ibu, maafkan aku yang telah menyusahkan ibu. Aku berjanji akan menjaga adik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba beberapa helai rambut keluar dari batu itu. Si sulung segera mengambil helai rambut itu dan menyimpannya. Selamat tinggal ibu, kami tidak akan melupakan ibu.